Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Sepertinya peribahasa tersebut sesuai dengan kasus yang akan Amira bahas kali ini. Penasaran? Tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke videonya. Pada September tahun 2016, Annabelle Chen dilaporkan hilang oleh anak perempuannya yang bernama Tiffany Yitingwan. Tiffany yang kuliah di Melbourne, berkali-kali menghubungi ponsel ibunya yang tinggal di Perth, tetapi tidak ada jawaban. Karena cemas tidak bisa menghubungi ibunya, lalu Tiffany terbang dari Melbourne ke Perth demi mengetahui keadaan ibunya. Namun ketika tiba di rumah si ibu, di pemukiman mahal di Mosman Park, dia tidak menemukan sang ibu di rumah. Tiffany seketika panik dan mencoba bertanya kepada para tetangga di sekitar rumah, namun tidak satu pun dari mereka yang mengetahui keberadaan Annabelle. Pada tanggal 2 Juli tahun 2016, Albert bersama seorang teman sedang memancing dengan menggunakan bot di Swan River. Namun tak seperti hari biasanya, hari itu tak tampak seekor angsa pun di sana. Tetapi dari kejauhan mereka melihat sebuah koper mengapung dan sedikit terbuka. Keduanya lantas melajukan bot mereka, mendekati koper berwarna biru itu. Karena penasaran, Albert dan temannya menarik koper tersebut ke atas bot, lalu keduanya berusaha membuka koper, dan begitu koper terbuka, alangkah kagetnya mereka karena tampak sepasang kaki manusia menyembul dari dalam koper. Seketika tercium bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidung. Merasa panik, keduanya lantas menuju ke kantor polisi untuk melaporkan temuan mereka itu. Polisi langsung bergegas menuju ke tempat di mana koper ditemukan. Ketika dibuka, mereka tidak kalah terkejutnya melihat isi koper yang sangat mengerikan itu. Dari hasil forensik menunjukkan kalau jasad di dalam koper adalah seorang wanita, dan wanita itu tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala, dan di sekujur tubuhnya sebanyak 25 kali. Namun siapakah wanita itu? Dengan bantuan komputer, polisi berusaha menebak-nebak wajah wanita dalam koper. Wanita itu berusia paruh baya, dan memakai kaos hitam Disney bergambar Mickey Mouse. Dan seperti inilah wajah hasil sketsa dari pihak kepolisian, wajah seorang wanita yang beretnis Asia. Polisi kemudian menyebarkan informasi temuan itu ke publik, juga sketsa wajah wanita dalam koper. Polisi berharap ada orang yang mengenali perempuan dalam koper itu. Namun setelah ditunggu, tidak ada seorang pun yang menghubungi pihak kepolisian. Kemudian, polisi melakukan investigasi secara menyeluruh. Mereka memeriksa CCTV di area Swan River, juga mencari informasi dari masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan investigasi kawasan pecinan di Perth. Mereka berharap ada orang yang mengenali wanita dalam koper tersebut, namun hasilnya masih saja nihil. 2 bulan berlalu sejak penemuan wanita dalam koper, hingga pada bulan September tahun 2016, seorang gadis yang bernama Tiffany melaporkan pada kepolisian atas menghilangnya Annabelle Chen, ibunya. Polisi menceritakan tentang penemuan wanita dalam koper pada Tiffany, dan menunjukkan hasil sketsa pihak berwajib, namun Tiffany menjawab kalau itu bukan ibunya. Namun polisi tetap melakukan tes DNA kepada Tiffany, siapa tahu ada kecocokan, mengingat hasil sketsa bisa saja tidak sesuai dengan wajah asli dari wanita dalam koper. Dan benar saja, ternyata setelah dibandingkan hasil tes DNA Tiffany dan wanita dalam koper itu memang ada kecocokan, dan itu berarti wanita dalam koper tersebut adalah Annabelle Chen, ibu Tiffany. Sketsa wanita dalam koper yang dibuat polisi dengan bantuan komputer memang sangat jauh berbeda, pantas saja tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Annabelle Chen adalah seorang seniman yang religius. Dia lebih suka menyendiri dan sering mengunjungi kuil dan gereja. Sebelum tinggal di Perth, Annabelle tinggal di Singapura, tetapi setelah bercerai dari Ah Ping Ban, ayah Tiffany yang seorang bisnismen, pada tahun 2000 Annabelle dan Tiffany pindah ke Australia. Dan sejak saat itu mereka berdua tidak pernah berhubungan dengan Ah Ping Ban. Lagi pula Annabelle tidak suka Tiffany berhubungan dengan ayah kandungnya. Namun tanpa sepengetahuan Annabelle,
Tiffany melanggar larangan itu. Menurut pengakuannya pada polisi, sudah 3 tahun terakhir dirinya diam-diam berkomunikasi dengan ayahnya di Singapura. Saat hari wisudanya semakin dekat, Tiffany ingin kedua orang tuanya hadir di acara wisuda. Oleh sebab itu pada tanggal 30 Juni tahun 2016, dia dan ayahnya yang datang dari Singapura menemui Annabelle. Tiffany menjelaskan kepada ibunya bahwa sudah 3 tahun belakangan, dia dan ayahnya telah rutin berkomunikasi, dan hubungan keduanya sangat dekat. Kepada sang ibu, Tiffany merengek supaya kedua orang tuanya hadir pada acara wisudanya. "Mah, tolong, izinkan papa datang ke acara wisudaku," pinta Tiffany kepada Annabelle ibunya. Mendengar semua penjelasan dan permintaan dari anaknya itu, Annabelle sangat marah. Dia merasa telah dikhianati oleh Tiffany, yang sengaja membina hubungan baik dengan ayah kandungnya. Annabelle yang emosi seketika berkemas, dan tak lama kemudian dia pergi dijemput seorang pria dengan mengendarai mobil putih, dan itulah terakhir kalinya Tiffany dan ayahnya melihat Annabelle. Ketika hari wisudanya telah tiba, Tiffany hadir hanya didampingi sang ayah Ah Ping Ban, sementara ibunya Annabelle tidak nampak batang hidungnya. Tiffany kecewa karena ibunya justru SMS mengabarkan kalau dirinya sedang berlibur keliling Australia dan setelahnya akan langsung bertolak ke Swiss. Tiffany yang berada di Melbourne, berkali-kali berusaha menghubungi ibunya, namun Annabelle ibunya sama sekali tidak bisa dihubungi. SMS pun juga sia-sia, karena tidak ada balasan apapun, padahal Tiffany ingin tahu bagaimana keadaan ibunya selama liburan. Awalnya Tiffany berpikir kalau ibunya marah padanya dan tidak mau diganggu, tetapi karena sudah terlalu lama dihubungi berkali-kali tidak ada jawaban, Tiffany menjadi gusar. Oleh karena itu pada September tahun 2016, Tiffany melapor kepada polisi, dan hasilnya sebuah kenyataan yang memilukan harus dia terima, karena wanita dalam koper biru ternyata ibunya. Ayah Tiffany Ah Ping Ban yang mendapat kabar dari polisi sangat terkejut. Kepada polisi Ah Ping Ban membenarkan pernyataan Tiffany, kalau mereka terakhir kali bertemu Annabelle pada tanggal 30 Juni. Kepada polisi keduanya berharap, mereka segera menemukan siapa pembunuh Annabelle Chen. Ketika itu Tiffany tampak sangat terpukul dengan kematian ibunya, yang selama ini amat menyayanginya. Akan tetapi siapa menyangka, ternyata semua air mata yang tumpah hanyalah sandiwara belaka. Beberapa hari kemudian polisi menangkap Tiffany dan ayahnya Ah Ping Ban. Keduanya tidak terima dan berkilah kalau mereka tidak mengetahui penyebab kematian Annabelle. Akan tetapi polisi tidak kalah pintar. Kemudian mereka menunjukkan sebuah foto. Inilah foto wisuda Tiffany bersama ayahnya yang keduanya tampak tersenyum bahagia. Padahal sebenarnya mereka tahu kalau ketika itu Annabelle sudah tewas, dan tubuhnya di dalam koper yang mereka hanyutkan di Swan River. Di Swan River polisi menemukan sebuah kacamata yang diduga milik Ah Ping Ban. Selain itu polisi juga menemukan potongan ubin keramik di dalam koper, yang mereka gunakan sebagai pemberat, dan ternyata potongan keramik itu, motifnya sama persis seperti keramik kamar mandi di rumah Annabelle yang lama. Polisi juga menemukan bercak darah Annabelle di kamar mandi, televisi, tempat tidur dan dinding kamar. Akan tetapi anehnya, kasur dalam kamar itu kelihatan bersih seperti baru saja diganti. Dan yang paling membuat curiga, polisi mendapat informasi kalau pada hari kematian Annabelle, Tiffany telah mentransfer uang milik sang ibu ke rekening ayahnya sebanyak 2 kali. Yang pertama $110.000 dan yang kedua sebanyak $25.000. Dari hasil investigasi polisi mendapat informasi kalau setelah bercerai dari Ah Ping Ban, Annabelle mendapat pembagian harta sebanyak $15 juta atau setara 125 miliar. Akan tetapi sekarang sang mantan suami diketahui ternyata telah bangkrut. Pihak kepolisian akhirnya menginterogasi ayah dan anak itu secara terpisah. Kepada polisi, Tiffany menyatakan tidak bersalah karena menurutnya, Annabelle sangat menyayangi dan memanjakan dirinya, jadi mana mungkin dia tega menghabisi ibunya. Dan seperti inilah cerita menurut versi Tiffany. Pada tanggal 30 Juni tahun 2016, dirinya, ayahnya dan ibunya bertemu di tempat kediaman Annabelle di Perth. Tujuan dari pertemuan itu adalah
untuk membicarakan kehadiran Ah Ping Ban dan Annabelle pada acara wisuda Tiffany. Tiffany menjelaskan saat dirinya berada di lantai atas, dia mendengar ayahnya dan ibunya bertengkar. Mereka meributkan masalah uang dan masalah kehadiran Ah Ping Ban pada acara wisuda Tiffany. Awalnya keduanya hanya adu mulut saja, akan tetapi, tiba-tiba Tiffany mendengar jeritan ibunya dari lantai bawah, dan ternyata, sang ayah Ah Ping Ban telah memukul ibunya berkali-kali memakai alat pemberat kertas, sampai wanita itu roboh. Sang ayah kemudian meminta bantuan Tiffany untuk menyingkirkan tubuh Annabelle yang sudah tidak bernyawa. Meski Tiffany mengetahui kalau ibunya telah meninggal, tetapi dia tetap rutin mengirim SMS dan menghubungi ponsel milik Annabelle. Hal itu memang sengaja dilakukan Tiffany, dengan tujuan untuk mengaburkan jejak seolah dirinya tidak mengetahui atas menghilangnya Annabelle, dan sesuai permintaan ayahnya, Tiffany kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening sang ayah. 2 bulan kemudian Tiffany baru melaporkan kepada polisi kalau ibunya menghilang. Dia pura-pura panik, dan menangis mencari keberadaan Annabelle. Ketika polisi bertanya mengapa dia melindungi ayahnya, Tiffany menjawab, "Aku sangat menyayangi papaku, dan aku menganggap papaku sebagai hero." Ketika giliran Ah Ping Ban diinterogasi, dirinya menyatakan tidak bersalah. Dia mengatakan, kalau Tiffany lah yang telah membunuh ibunya sendiri, dan beginilah cerita menurut versi Ah Ping Ban. Waktu itu tanggal 30 Juni Tiffany menghubungi dirinya agar segera terbang ke Australia. Mendengar permintaan anaknya, Ah Ping Ban langsung bergegas naik pesawat menuju Australia untuk menemui Tiffany. Kala itu, Tiffany mengatakan pada sang ayah kalau beberapa hari sebelumnya, dia bertengkar hebat dengan Annabelle ibunya, dan pertengkaran itu dipicu karena ibunya tidak terima ketika mengetahui kalau Tiffany ternyata telah berkomunikasi dengan ayahnya secara rutin dalam 3 tahun terakhir. Ketika pertengkaran memuncak dan emosi sudah tidak terkendali lagi, Tiffany melempari ibunya dengan berbagai benda di sekitarnya, dari vas bunga, gelas, dan termasuk alat pemberat kertas dilempar ke arah ibunya, sampai wanita itu roboh dan tidak bernafas lagi. Kemudian Tiffany menyingkirkan tubuh ibunya itu ke dalam tong sampah. Menurut Ah Ping Ban, Tiffany menghabisi Annabelle sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 Juni tahun 2016. Dan sesampainya dia di rumah mantan istrinya itu, Ah Ping Ban lantas membantu Tiffany memasukkan tubuh Annabelle ke dalam tas koper berwarna biru. Tiffany juga menaruh potongan ubin keramik ke dalam koper dengan tujuan sebagai pemberat. Lantas keduanya mengangkat koper tersebut di atas telonan yang sudah diikat pada sebuah skuter. Lalu mereka mendorongnya sampai ke Swan River dan melempar koper itu di sana. Diduga saat itulah kacamata milik Ah Ping Ban terjatuh di sekitar Swan River dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Kepada polisi, Ah Ping Ban mengatakan bahwa Tiffany lah yang membuatnya jadi terjerumus ke dalam masalah ini. Ketika polisi bertanya mengapa menutupi kejahatan Tiffany, dan tidak dari awal menceritakan kejahatan anaknya itu pada pihak kepolisian, Ah Ping Ban menjawab, "Aku sangat mencintai anakku dan ingin melindunginya." Keduanya lantas dibawa ke pengadilan. Di dalam ruang sidang antara bapak dan anak saling mempertahankan alibi masing-masing. Keduanya saling tuding dan saling menyalahkan. Tidak ada lagi kerjasama seperti ketika mereka menghabisi Annabelle. Akan tetapi persidangan lebih percaya kepada Tiffany, karena Tiffany dianggap tidak memiliki motif yang kuat untuk membunuh sang ibu. Sedangkan Ah Ping Ban, sekarang dia telah bangkrut dan lebih membutuhkan dana, sehingga pastilah ada motif untuk menguasai uang milik sang mantan istri. Pada tanggal 6 September tahun 2018, pengadilan menyatakan Ah Ping Ban bersalah. Dia didakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Annabelle dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Tiffany dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap ibunya. Dia hanya dinyatakan bersalah karena dianggap telah menutupi kejahatan ayahnya, mengaburkan barang bukti dan berbohong pada pihak kepolisian. Tiffany divonis hukuman 4 tahun 10 bulan penjara. Ketika vonis dijatuhkan, Tiffany menangis histeris. Sedangkan Ah Ping Ban sama sekali tidak bereaksi. Menurut informasi terkini,
Tiffany telah dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 22 April tahun 2020 karena dinilai berkelakuan baik, dan secara hukum, Tiffany sah sebagai pewaris tunggal dari semua kekayaan Annabelle ibunya. Sedangkan sang ayah Ah Ping Ban masih meringkuk dalam penjara. Dia pernah mencoba banding karena bersikeras menyatakan diri tidak bersalah, akan tetapi permohonan bandingnya ditolak. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.